Oke, mungkin kita bisa lanjut ke ini ya, ke Outlook sawit 2023. Ini sebenarnya hanya sebatas berita ini ya. Mungkin akan lebih banyak akan diskusi. Gejolak harga sawit bikin merana, ini sikap agar tidak terpana. Ini sebenarnya judulnya yang kasih dari tim apa ini? Apa aja. Jadi ini bisa kita balik ini. Gejolak harga sawit bikin terpana. Ini sikap agar tidak merana. Ini sebenarnya bisa dibalik. Jadi gimana? Mau merana atau mau terpana dulu? Atau terpana duluan baru merana? Atau merana duluan baru tidak terpana? Nah ini menarik ini. Maunya jangan merana ya Bu ya. Jangan merana ya. Jangan merana ya. Walaupun terpana tapi sedikit aja terpana. Sebentar aja. Nah ini kita kilas balik dulu tahun 2022. Tadi udah ya cerita kilas balik. Gimana pun kelapa sawit di tengah kondisi kita seperti Indonesia itu tetap menjadi penopang ya. Jadi komoditas yang sangat membantu di tahun 2022 itu ada dua, yaitu kelapa sawit dan batu bara. Nah ini deket-deketan ya. Sawit bisa diambil batu baranya atau batu baranya ya, enggak juga. Tapi sama-sama seksi nih Bu, sama-sama seksi komoditasnya gitu. Jadi ada dua ini ya, di sawit dan batu bara. Jadi kita tahu bahwa hampir 70% bahwa kita tuh ekspor. Nah inilah makanya terjadi pergolakan karena kita tidak mengatur ini ya. Beda mungkin komoditi lain seperti gula itu malah kita impor, atau mungkin beras ya, atau komoditi yang lain ya. Nah kalau sawit itu memang lebih besar untuk ekspor di negara-negara ini. Ada Cina ya. Jadi pelambatan ekonomi di Cina pasti akan mempengaruhi kondisi ekspor dan akan mempengaruhi juga nanti ke petaninya. India ini juga sama, Pakistan, Amerika Serikat, Bangladesh. Nah, kenapa Uni Eropa nggak masuk? Karena sebenarnya kalau per negaranya itu kecil, masih digabung dia jadi digabung gitu. Tapi kalau atas nama negara itu yang paling besar ini ya. Ya kayak kemarin di India mulai jadi kayak musim panas, musim dingin itu juga mempengaruhi. Kalau musim dingin kan butuh yang hangat-hangat, nah itu permintaan akan naik. Begitu musim panas, butuhnya yang dingin-dingin, nah jadinya yang lain yang naik ya. Nah ini saya tidak perlu ulang-ulang ya, ini sudah sering ya. Kinerja perkebunan kelapa sawit ya, jadi masih bagus ya. Produktivitas sebenarnya di tahun 2002 dan di tahun 2021 itu tidak sesuai dengan harapannya. Tahun 2002 ternyata masih tidak memuaskan dari sisi produksi sebenarnya. Ya, next ini perbandingan antara Indonesia dan Malaysia. Jadi jangan berkecil hati, sebenarnya dari sisi yield kita tidak berbeda jauh dibandingkan Malaysia. Ya, oke. Kemudian kinerja perdagangan. Nah, ini perdagangannya bahwa produksi ini minyak sawit ya, itu pangsa pasarnya Indonesia itu 59% dan Malaysia 24%. Nah, itu ya. Nah, kalau minyak sawit Malaysia itu cenderung mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir. Jadi banyak isu-isu ya yang lebih berat sebenarnya di Malaysia, walaupun itu bisa merembet juga ke Indonesia. Pertama itu adalah kelangkaan tenaga kerja. Nah, itu menjadi sangat signifikan di Malaysia sehingga itu berpengaruh terhadap produktivitas ya, produktivitas dari Malaysia. Terus kemarin juga Malaysia di tahun 2022 juga banyak mengalami bencana ya, ada banjir ya, sehingga itu juga mempengaruhi. Walaupun di semester 1 sempat mengalami ini ya, istilahnya
untung besar karena kita stop ekspor sehingga permintaan beralih ke Malaysia, termasuk ke negara-negara yang dulunya ekspornya itu dari Indonesia, impornya di Indonesia, itu beralih ke Malaysia. Nah ini akan menjadi merugikan, dan untuk mengembalikan trust-nya itu butuh waktu. Nah, next. Ini masih kinerja perdagangan. Jadi kalau sebenarnya yang diekspor di Indonesia itu lebih banyak dalam bentuk RPO. RPO itu apa sih? RPO itu refined palm oil, artinya yang sudah di-refine, sudah diolah, termasuk minyak goreng. Ya, kemudian FAME itu apa sih? FAME itu adalah biodiesel. Nah, biodiesel sendiri karena sudah dikonsumsi untuk dalam negeri ya, mandatory, maka dia terus menurun ya ekspornya. Konsumsi itu juga ada pangan, oleokimia, dan biodiesel. Nah, kalau pangan ya itulah kita tahu untuk minyak goreng ya, untuk margarin, itu pangan. Oleokimia untuk apa? Untuk sabun, misalnya untuk deterjen, untuk lotion, kosmetik ya, untuk pembersih kita, sanitizer misalnya, itu semuanya berbasis oleokimia. Kemudian ada lagi biodiesel ya, ini terkait dengan mandatori kita ya, ini. Nah, sejarahnya kemarin memang banyak dramanya itu di sini ya, di pangan tadi ya, karena awal mulanya di awal tahun lalu itu terjadi kenaikan harga CPO ditambah dengan kondisi di semester 1 memang produksi itu menurun, Bu Amel, sehingga permintaan tinggi, harga tinggi, supply menurun, sehingga yang dikorbankan adalah supply yang di dalam negeri, ditambah lagi dengan kenaikan harga yang sangat signifikan. Jadi minyak goreng begitu melejitnya saat itu, dan melejit juga langka di pasaran. Sebenarnya langkanya itu karena ada mekanisme DMO yang secara mendadak waktu itu, sehingga tidak siap, industri minyak gorengnya itu tidak siap, harus penyesuaian ya, harus penyesuaian ya, harus ada ini semua. Jadi itu semua sistem itu memang tidak bisa dibuat mendadak, apalagi itu lingkupnya nasional dan banyak stakeholder yang berkecimpung di dalamnya, sehingga kemarin itu terjadi kelangkaan minyak goreng akibat dari sistem yang mendadak. Begitu kelangkaan kemudian ditambah dengan stop ekspor, nah itu menjadi semakin menderita. Nah itu awal muasalnya seperti itu waktu itu ya. Jadi harapannya nanti ke depan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan lebih smooth ya, lebih hati-hati dan melihat dari banyak sisi di sini. Oke, next, kalau dinamikanya pastilah ya roller coaster. Jadi di sini Bapak Ibu semuanya yang mengikuti, jadi kita memang pernah mengalami kenaikan harga yang sangat fantastis, di mana udah sampai 3.000, 3.500. Tapi harus kita pahami bahwa di minyak nabati ya, kita nggak bicara hanya kelapa sawit, tapi juga minyak-minyak nabati yang lain, ada soybean ya. Ini makanya tempe mahal itu kan pengaruh juga. Jadi tempe, tahu mahal itu ada hubungannya juga gitu dengan sama. Jadi kalau misalnya mengimpor kedelai ya, kita mengimpor kedelai. Jadi kenapa? Karena kedelai itu termasuk minyak nabati, nomor 2 di bawah minyak sawit. Dan kita itu pengimpor kedelai. Kedelainya dari mana? Ada dari Amerika, dari Argentina, ya kan, Jadi itulah kenapa harga kedelai juga naik. Kalau harga sawit naik, harga kedelai juga naik. Dan ini juga kedelai juga sama ya Bu, yang fungsinya di pangan juga dipakai untuk kemudian ya di energi juga energi ya itu. Nah jadi makanya di sini seperti ini kondisinya. Tuh kan ada palm oil, ada soybean tuh kedelai,
Kemudian ada rapeseed, itu canola oil ya. Kalau misalnya jalan-jalan ke supermarket besar ada namanya minyak canola. Nah, itu juga digunakan banyak untuk energi. Nah, berarti kita harus punya dana darurat berapa gitu. Dana daruratnya itu berarti paling tidak itu 6 bulan. Kalau bisa 1 tahun lebih bagus. Berarti yang 6 bulan tadi 6 kali 5, berarti harus punya uang 30 juta. Nah, itu fungsinya apa? Di saat tadi harga itu down, itu kita bisa pakai itu. Nah, itu contoh supaya kita tidak sengsara, tidak merana tadi ya. Dan jangan diganggu gugat ini dana daruratnya kalau tidak terpaksa. Tidak terpaksa. Nah, itu kalau dari sisi kita bicara ekonomi rumah tangga dulu, baru nanti bicara ke sawitnya. Itu. Kemudian satu hal lagi yang perlu, jangan konsumtif. Jangan konsumtif. Kalau punya hutang, ya jadi check out ini. Kalau punya hutang, segera lunasi hutangnya, ya kan? Dan hanya hutang yang sifatnya produktif. Misalnya hutang untuk beli pupuk, boleh. Karena hutang dibalas untuk dengan peningkatan produksi. Ya, hutang misalnya karena ikut permajaan kan 30 juta nggak cukup, terus dia nambah soalnya biar bisa untuk beli pupuk lebih banyak, bisa untuk perawatan, ya untuk beli untuk pengendalian penyakitnya misalnya. Itu boleh. Tapi kalau konsumtif untuk beli Pajero kredit, perlu nggak sih Pajero? Gitu. Minta. Itu contoh ya. Atau untuk beli iPhone 14 Pro Max. Misalnya seperti itu contoh yang konsumtif, yang tidak bermanfaat secara signifikan terhadap terhadap bisnis kelapa sawit kita. Tapi kalau misalnya hutang untuk beli yang bisa untuk ngangkat sawit ya, untuk transportasi sawit, boleh, itu produktif. Ya, jadi seperti itu. Nah, itu untuk menekan resiko kita, ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan, lah saya tuh gaya hidupnya udah begini ya, harus begini lah gitu, nggak bisa. Ya, karena itu berhubungan dengan banyak hal. Maka ini dari sisi rumah tangga, dari bisnis rumah tangganya dulu. Kemudian melakukan investasi. Boleh tadi buka kebun, bisa. Dananya tuh ada tuh, investasinya untuk beli lahan lagi. Misal, bisa buka kebun, bisa untuk tanaman yang lain ya. Kenapa tanaman yang lain? Untuk diversifikasi. Sehingga kita mengurangi resiko. Jangan semua sawit, ya, jangan semua sawit. Mungkin ada tanaman yang lain, cabai misalnya, ya. Kalau cabai mahal kan lumayan. Lagi bawang merah nih kan lagi yang hype itu. Atau beli sapi. Nah, sapi misalnya, kambing, ya. Itu investasi, ya. Jadi di tengah kita punya produk sawit yang beresiko, kita juga perlu investasi yang lain di luar atau berdagang, boleh. Misalnya kan investasinya untuk apa? Untuk buka warung, untuk buka kedai kopi misalnya, lagi ngetren kan sambil ngopi, kasih wifi ya kan. Nah itu adalah contoh kita berpikir bijak dalam menghadapi hal-hal seperti ini. Nah itu investasi. Ya. Kalau menghemat tuh hampir sama dengan tadi menghemat. Nah itu, saya rasa itu dari sisi ekonomi rumah tangganya. Kalau dari sisi teknisnya, nah dari sisi teknisnya di sini nih sudah ditulis pemanfaatan teknologi untuk menekan biaya produksi. Biaya produksi kita naik luar biasa, ya. Kalau dulu HPP itu masih dapat ya, petani itu di 1.100, 1.200. Sekarang itu sudah 1.500 bahkan sampai 1.800 tergantung produktivitas tanaman. Signifikan naiknya. Ya, lebih dari 50% lebih. Karena apa? Karena biaya produksi nggak cuma pupuk yang naik nih, tenaga kerja naik, UMR naik. Kalau perusahaan kita pasti tiap tahun harus menghadapi kenaikan UMR. Kalau nggak naikkan UMR, bisa kena hukum kita, ya. Dan itu kan juga untuk kesejahteraan pegawai kita. Kalau itu ya. Nah, itu. Jadi pasti kita perlu teknologi untuk menekan biaya produksi. Apa? Teknologinya ya kita benar-benar best management practices. Karena tadi pupuk itu mahal, kalau pupuk jangan sembarangan,
ya teknologinya pupuk yang benar gimana supaya tidak terjadi losses atau kehilangan pupuk. Jadi kenyataannya dengan teknologi yang tidak benar kita sering kehilangan pupuk. Terus kita juga memanfaatkan pupuk yang lain yang bisa kita produksi dalam negeri sendiri. Kalau tadi kan saya cerita karena gas, fosfat apa misalnya pupuk organik ya, pupuk hayati misalnya. Nah itu juga fungsinya untuk memperbaiki tanah sehingga dia akan lebih efisien dalam pemupukan. Syukur-syukur kita bisa menekan pupukannya itu dengan produksi yang sama, tapi pupuknya dengan. Nah itu perlu apa? Perlu teknologi, perlu sains, ya, perlu perencanaan. Pemupukan juga perlu direncanakan. Kenapa? Karena harganya mahal, kita butuh duit. Terus belum tentu ada di pasaran dalam waktu yang kita inginkan. Terus pupuknya kapan? Mulai dengan iklim tadi. Musim hujan, ya, kapan kering, kan nggak mungkin musim kering mupuk atau banjir mupuk. Nah, makanya itu harus direncanakan. Nah, petani itu harus belajar perencanaan. Teknologi perencanaan. Ya, untuk apa? Untuk menekan biaya produksi. Menekan biaya produksi perlu perencanaan dan perlu teknologi. Siap nggak nih petani? Kalau udah milenial, informasi bisa diakses. PPKS kan bisa ya, PPKS TV, ada ini media-media sosial, bisa dilihat tuh, oh yang benar tuh cara pupuk gini, begini.